giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Shalom adik-adik, Shalom, selamat pagi. selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Luar biasa baik. Kakak Habel, apa kabar di hari ini? Kabar baik, yes, yes. Yes. Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan dan saat ini kita boleh berjumpa lagi di ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu GKI Sola Gracia Nawaripi. Oleh sebab itu, untuk memulai ibadah kita, saya undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah adik-adik, Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari Tuhan selalu menyertai kita. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, Tuhan itu baik bagi kita. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah adik-adik, Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh untuk lupa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu
Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa. Adik-adik silakan lipat tangan dan tutup mata dan kita lakukan pujian lipatlah tangan. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kita berkat, nafas, dan kehidupan. Terlebih Tuhan selalu memberikan kita orang-orang yang kita sayangi. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Mari adik-adik lipat yang bagus persembahannya dan masukkan. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dalam dengan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dengan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baiklah adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan di saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan.
Tuhan berkati apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan membaca, kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan pelajari, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga Tuhan, kakak pengasuh, kakak Nia yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kuat, sehat, hikmat dan bijaksana. Biarlah kakak Nia boleh membawakan firman Tuhan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan angkat lagu pujian yang berbunyi firman Tuhan ada di hatiku. Silakan kakak Nia. Adik-adik yang kekasih, selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah berdoa. Jadi sekarang semuanya duduk manis, tidak lari-lari saat membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, sebelum kakak buka Alkitab untuk cerita hari ini, kakak mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat ceritanya minggu lalu? Ada yang ingat? Nah, cerita yang disampaikan oleh kakak Daniel dari pertama Samuel 4. Ya, di mana apa yang dirampas adik-adik? Tabut Tuhan yang dirampas. Nah, adik-adik sudah lihat atau sudah pernah melihat namanya tabut Allah? Wah, saya juga dulu bertanya-tanya, apa itu tabut Allah? Seperti apa itu tabut Allah? Nah, adik-adik, kira-kira seperti ini nama tabut Allah. Ya, nanti ya dilihat ada di video, ya ada di gambar yang akan ditampilkan. Nah, kurang lebih ini gambar daripada tabut Allah. Apa kira-kira yang ada di dalam tabut Allah ini adik-adik, siapa yang tahu? Iya, di dalam tabut Allah ini ada gulungan kitab. Ada juga tongkat Harun yang berbunga. Nah, seperti ini tabut Allahnya. Ini yang dicuri, dirampas oleh bangsa Filistin yang kita dengarkan ceritanya minggu lalu. Kenapa mereka merampas adik-adik? Iya, karena orang Filistin dia tahu kalau tabut Allah ini menandakan kehadiran Allah. Nah, dengan hadirnya Allah yang maha dahsyat itu, yang hebat itu, dia dapat memberi pertolongan, kekuatan kepada
orang Filistin. Saat itu orang Israel berperang melawan orang Filistin. Tetapi tabut ini dia ditinggalkan di Silo. Nah, saat itu saat mereka berperang melawan orang Filistin, orang Israel tewas berapa orang adik-adik? Tewas 4.000 orang. Terus tewas lagi 30.000 orang. Wow, banyak sekali pasukannya mati, tewas. Nah, barulah ingat bangsa Israel untuk pergi mengambil tabut ini ke Silo. Nah, itu cerita kita minggu lalu. Nah, cerita kita minggu pagi hari ini adik-adik sekalian terambil masih dari kitab Samuel, pertama Samuel pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pertama Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, kita baca bersama-sama ya firman-Nya. Sudah dapat semua? Ya. Pertama Samuel pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badannya Dagon yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tabut Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata,
antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, seperti kita lihat tabut ini, ya. Ketika orang Filistin dia sudah mengetahui bahwa kalau mereka memiliki ini, maka mereka akan menjadi orang yang akan lebih hebat lagi. Nah, adik-adik, maka itu orang Filistin itu dia mengambil tabut ini dari tempat yang namanya Ebenezer. Iya, mereka mengambilnya dari mana? Dari Ebenezer. Ebenezer, ada yang tahu artinya? Ebenezer artinya sampai di sinilah Allah menolong kita. Ebenezer artinya sampai di sinilah Allah menolong kita. Nah, tabut ini dibawa oleh orang Filistin dari Ebenezer. Mau dibawa kemana nih adik-adik? Nah, tabut ini orang Filistin dia bawa ke tempat yang bernama Asdod. Dipindahinlah tabut ini ke tempat yang bernama Asdod. Nah, dibawa ke Asdod. Dipindahkan ke tempat yang bernama Asdod. Nah, ketika sampai di Asdod, mereka menaruh tabut ini di dalam kuil yang bernama kuil Dagon. Karena di dalam kuil itu ada dewanya orang Filistin yang orang Filistin sembah sebagai Allah bagi mereka. Nah, saat itu adik-adik, apa yang terjadi sama orang Filistin? Nah, kita akan lihat apakah mereka akan kuat ataukah apakah mereka akan habis. Nah, kita sebelum kita lanjutkan cerita ini, kita akan ingat bahwa bersama Tuhan Allah yang besar bagi kita, Dia akan selalu bersama dengan kita karena kita punya Allah yang besar. Iya, untuk itu sebelum lanjut ceritanya, kita menyanyi satu lagu, Allahku Besar. Tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, kita akan lanjutkan cerita kita bagaimana kehadiran Allah ini, Allah Maha Dahsyat ini, Allah yang Maha Kuasa ini. Seperti tema kita pagi hari ini, kuasa Allah melebihi kekuatan manusia, melebihi manusia. Nah, kini tabutnya sudah ada di Asdod, adik-adik. Apa yang akan terjadi pada bangsa Filistin? Di sini adik-adik, awalnya ditaruh di dalam kuil Dagon. Ketika orang
yang ada di situ dia bangun pagi-pagi, dia lihat, wih, ternyata mereka punya dewa itu jatuh sampai mukanya terlungkup ke tanah. Nah, mereka mengambil dewa mereka itu kembalikan ke tempatnya. Keesokan harinya lagi mereka bangun, wih, dia lihat lebih parah lagi. Ternyata dagon mereka itu sudah terjatuh ke tanah, kepalanya terpotong, tangannya 2 ini terpotong, lalu terpelanting ke gerbang, ke pintu. Nah, mereka menjadi ketakutan adik-adik. Mereka, wih, ternyata ini Allahnya orang Israel, ini Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Wih, takut, kalau gitu kembalikan ini, pindahkan ini. Mau dipindahin kemana lagi ini? Mau dipindahin kemana lagi? Terus akhirnya mereka berpikir dia pindahkan tempatnya lagi. Apakah tempat ini mereka akan baik-baik saja? Mereka pindahin lagi tempatnya ini ke tempat yang bernama Gad. Maaf adik-adik, di sini tulisannya GAD, harusnya GAT. Gad. Tempat ini tempat mereka memindahkan tabut yang tadi ini. Tetapi adik-adik sampai di sana itu ternyata orang-orang di situ juga mengalami ketakutan. Karena apa? Di sana itu Allah yang maha dahsyat ini dia membuat sesuatu malapetaka buat bangsa yang ada di sana. Mereka kena penyakit borok. Borok itu adik-adik tahu? Ya, kulitnya semua busuk-busuk dan bau, ya itu borok. Nah, orang-orang yang ada di sini semua mereka menjadi kena penyakit borok. Nah, orang di situ takut lagi, lalu mereka minta pindahin lagi. Mau dipindahin kemana lagi ini? Dipindahin kemana lagi ini barang? Lalu mereka memindahkan tabut ini lagi ke sebuah tempat yang bernama Ekron. Namanya apa adik-adik? Dipindahkan lagi ke Ekron. Nah, ketika tabut ini dipindahkan ke Ekron adik-adik, apakah orang di sana dia terima? Enggak. Mereka malah jadi ketakutan. Dia bilang, oh, mereka datang membawa tabut Allah itu ke daerah kita. Jangan. Ya, nanti kita semua mati dan bangsa kita semua mati. Nah, dia dipindahkan ke situ. Mereka pindahkan ke Ekron. Nah, orang-orang di situ adik-adik, mereka semua takut luar biasa. Nah, lalu mereka berkata bahwa ya, ternyata tabut ini, tabut Allah orang Israel ini tidak boleh ada di kita, harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, orang-orang yang ada di Ekron ini adik-adik, mereka semua banyak yang kena penyakit yang tadi, penyakit borok. Nah, adik-adik, betapa luar biasanya kehadiran Allah lewat adanya tabut Allah ini. Nah, orang-orang yang ada di sini kena penyakit borok dan yang sisanya itu ya yang lain mati, banyak yang mati dan sisanya itu kena penyakit borok. Wih, menakutkan. Nah, di situ mereka mulai berpikir bahwa tabut ini kita harus kembalikan ke bangsa Israel. Iya, mereka mulai tahu bahwa ternyata Allah orang Israel itu, ya Allahnya saya, Allahnya adik-adik semua, Allahnya kita semua orang yang percaya, ya dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, melebihi daripada kuasa manusia. Nah, ketika tadi orang Israel berperang melawan orang Filistin karena mereka mungkin mengandalkan kekuatannya, ya mereka lupa tabut Allah, mereka lupa menghadirkan Allah, sehingga saat itu mereka banyak yang tewas.
Nah, demikian juga saat tabut ini ada di tempat-tempat yang tadi, di Ebenezer, di Gad, di Ekron, ya, di Asdod. Ternyata bukan kekuatan yang orang Filistin dapatkan, tetapi mereka malah mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Iya, banyak yang mati, yang sisanya sakit-sakit. Nah, itu dia nyata kemahakuasaan Allah di sini. Nah, adik-adik, ternyata manusia itu boleh saja mengandalkan kekuatannya, tetapi perlu sebagai manusia harus tahu bahwa ada Allah kita yang maha kuasa, maha dahsyat. Oke, nah adik-adik, cerita ini mengajarkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Saat kita bermain, saat kita belajar, saat kita bekerja, saat kita melakukan apa saja. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa memuji Tuhan. Nah, dengan demikian kita sebagai anak-anak sudah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jangan andalkan diri sendiri. Ya, hati-hati seperti orang Filistin. Dia mau mengambil tabut Allah milik Israel ini karena mereka berharap mereka akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita setiap saat, setiap waktu untuk senantiasa ingat kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikian dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang berpihak pada kita. Maka ketika Allah ada di kita, kita akan menjadi pemenang. Nah, untuk itu adik-adik, mengakhiri cerita kita pagi ini, ya, menjadi orang percaya kita akan memiliki kemenangan. Kita menyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, bersama Yesus kita menjadi pemenang. Nah, baik adik-adik, saat ini semua duduk manis, kita akan berdoa ya. Ya, semua sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang dahsyat luar biasa, melebihi dari kuasa manusia. Pada saat ini Tuhan, di pagi ini, kami semua anak-anak-Mu bersyukur kepadamu. Karena Tuhan Yesus kami yang hebat luar biasa, baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus, kiranya firman ini memberkati kehidupan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tolong kami Tuhan agar kami tidak sombong, kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tetapi kami akan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berterima kasih atas segala kasih-Mu kepada kami. Kami tidak dapat membalasnya dengan apa-apa, hanyalah dengan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus berikan bagi semua kami anak-anak.
Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat hari-hari kami dipelihara oleh Tuhan dalam segala aktivitas kami, permainan kami, pelajaran kami, dan seluruh keluarga kami boleh dijaga, diberkati dalam setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami selaku anak-anak sekolah minggumu datang berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua anak-anak-Mu, baik kami yang saat ini sedang beribadah sekolah minggu, pun teman-teman kami yang tidak sempat beribadah, tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh mempunyai semangat, rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekalipun kami masih kecil, mungkin masih ada yang belum bisa membaca, tetapi bagaimana kami mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kami mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong keluarga kami agar boleh menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menolong kami selaku anak-anak yang sudah besar maupun remaja-remaja Alkitab, berikan ketekunan, ketaatan dalam setiap kehidupan kami, agar kami rajin memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, dan senantiasa menghadirkan Tuhan di hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan buat teman kami, bila ada yang sakit saat ini, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Orang tua kami yang sakit pun Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang dalam kehidupan sehari-hari, yang bermain, yang belajar, Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami dalam pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa buat daerah kami Timika, Tuhan Engkau menjaga, melindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang akan membahayakan daerah kami. Terlebih khusus Tuhan, masa pandemi ini, virus corona, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mengasihi kami Tuhan, mengasihi daerah kami, dan semua orang-orang yang ada di Kabupaten Timika terjaga, terlindungi di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pemimpin kami, dari presiden sampai kepada bupati, bahkan sampai kepada semua RT-RT. Tuhan berkati mereka agar mereka senantiasa bijak di dalam memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tuhan berkati mereka dalam memimpin gerejamu, termasuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga mereka dalam seluruh hidup dan pelayanan, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau ada terus bersama dengan kami hari lepas hari. Hari ini terus kekal sampai selamanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dan terima doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, demikian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, baik adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Untuk itu adik-adik sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, walaupun saat ini kita dilanda oleh virus corona, tetapi kita tetap harus semangat memuji memuliakan Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum menutup kepada kita mengangkat satu pujian yang berkata, tidak usah takut.
menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Begitu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, ini doa kami, dengarkan doa kami, dan terima kami yang datang berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Oke, baiklah adik-adik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini, untuk mengakhiri ibadah kita mengangkat satu pujian, Mars Par. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.